Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Supratiwi, mahasiswi program studi kebidanan program studi dan terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal pada masa nifas. Kasus pertama, yaitu seorang perempuan berumur 28 tahun, P2A0H2, nifas 8 jam yang lalu, ibu sudah diperkenankan untuk berdiri dan berjalan-jalan, dan dari hasil pemeriksaan didapatkan KO baik, TD 110/7 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 19 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Logia rubra. Pertanyaan, bagaimana diagnosa kebidanan sesuai kasus di atas? A. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0H2, postpartum 8 jam puerperium. B. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0H2, postpartum 8 jam late puerperium. C. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0H2, postpartum 8 jam puerperium dini. D. Seorang perempuan 28 tahun, P2A0H2, postpartum 8 jam remote intermedium. E. Seorang perempuan 28 tahun, P2A02AH2, postpartum 8 jam puerperium intermedial. Jawaban yang paling tepat pada kasus di atas adalah C. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0AH2, postpartum 8 jam puerperium dini. Kata kunci terletak pada seorang perempuan berumur 24 tahun, P2A0AH2, nifas 8 jam yang lalu, ibu sudah diperkenakan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Hal ini sesuai dengan teori Marmi 2017, tahapan masa nifas dibagi menjadi 3. A. Puerperium dini, B. Puerperium intermedial, C. Remote puerperium, di mana puerperium dini adalah suatu masa kepulian seorang ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Hal tersebut sesuai dengan kasus di atas, maka dari itu diagnosa yang paling tepat adalah seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0H2, postpartum 8 jam puerperium dini. Lanjut kasus kedua, yaitu seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0H1, nifas 2 hari yang lalu dengan keluhan rasa tidak nyaman, lelah, dan nyeri pada luka jahitan. Ia selalu tertarik untuk menceritakan pengalaman yang telah dilalui seperti hamil dan melahirkan, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungan sekitar. Hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan KO baik, tekanan darah 10/70 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36, derajat Celcius, dan logia berwarna merah. Apa adaptasi psikologis yang dialami oleh pasien? A. Talking in, B. Letting go, C. Letting go, D. Talking hold, E. Letting hold. Untuk jawaban kasus kedua yaitu talking in, karena kata kuncinya berada pada keluhan rasa tidak nyaman, lelah, dan nyeri. Dan di sini ibu lebih cenderung pasif dan menceritakan pengalamannya sesuai dengan teori menurut Marmi 2017, yaitu tahap psikologis menjadi 3, yaitu talking in, talking hold, dan letting go. Yaitu talking in adalah periode ketergantungan atau fase di mana ibu itu lebih cenderung pasif dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang ia alami. Maka dari itu untuk jawaban yang sesuai dengan kasus tersebut adalah talking in. Selanjutnya kita kasus ketiga, yaitu seorang perempuan berumur 22 tahun melahirkan anak pertama 8 jam yang lalu di BPM dengan keluhan takut turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada luka jahitan. Kemudian hasil TD 110/70, nadi 80, suhu 37,5 derajat Celcius, pengeluaran darah 50 cc, kandung kemih penuh. Apa tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling tentang vulva hygiene, B. Konseling tentang mobilisasi dini, C. Konseling tentang berikan antipiretik, D. Konseling tentang keluarga bicara, C. Konseling tentang pengaturan posisi tidur. Jawaban yang paling tepat pada kasus ketiga adalah B. Konseling tentang mobilisasi dini, karena kata kunci terletak pada takut turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada luka jahitan. Kemudian kandung kemih terasa penuh. Di sini sesuai dengan teori Marmi 2017, di mana kebutuhan ibu harus tercukupi dari istirahat, kemudian dari mobilisasi juga harus diperlukan untuk mencegah adanya perdarahan. Lanjut untuk kasus keempat, yaitu seorang perempuan berumur 23 tahun, P2A0H3, nifas 6 jam yang lalu mengeluh pusing, gelisah, dan lemas. Didapatkan hasil pemeriksaan kontraksi utara selembek, ekstremitas dingin, dan tampak darah keluar dari vagina secara terus-menerus dengan jumlah darah lebih dari 500 cc. KO lemas, TD 90/60 mmHg, pernafasan 17 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Apakah diagnosis paling tepat pada kasus di atas? A. Shock, B. Infeksi masa nifas, C. Robekan jalan lahir, D. Perdarahan postpartum primer, E. Perdarahan postpartum sekunder. Jawaban yang paling tepat adalah D. Perdarahan postpartum primer, karena kata kunci terletak pada nifas 6 jam yang lalu, kemudian mengeluh pusing dan gelisah, lemas, kemudian kontraksi uterus lembek, kemudian ekstremitas dingin, kemudian darah keluar terus secara menerus. Ini sesuai dengan teori menurut Imron, Asi, dan Indrasari yang menyebutkan
Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi 500 cc atau lebih setelah anak lahir. Kemudian perdarahan ini terjadi sebelum, selama, dan sesudah lahirnya plasenta. Sedangkan perdarahan postpartum dibagi menjadi dua, perdarahan postpartum primer dan sekunder, di mana primer itu terjadi selama 24 jam setelah melahirkan dan sekunder terjadi pada 24 sampai 6 minggu setelah anak melahirkan. Kasus kelima, yaitu seorang perempuan berumur 21 tahun P2A0AH1 baru melahirkan 2 hari yang lalu. Ia mengeluh bahwa ia merasa cemas dan khawatir karena tidak dapat menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan KO baik tekanan darah 120/80 mHg, suhu 36, derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi baik, logia rubra, payudara teraba penuh, bengkak, dan pengeluaran payudara tidak ada. Apa penanganan pertama yang dilakukan oleh bidan? A. Mengeluarkan ASI. B. Memberikan antibiotik. C. Melakukan kompres dingin. D. Melakukan kompres hangat. E. Melakukan masase payudara. Untuk jawaban yang paling tepat pada kasus di atas adalah D. Melakukan kompres hangat. Kata kunci terletak pada payudara teraba penuh, bengkak, dan pengeluaran payudara tidak ada. Pembahasan ini sesuai dengan teori, yaitu penata laksanaan bendungan ASI. Dilakukan secara berurutan, yaitu A. Kompres air hangat agar menjadi lembek, B. Keluarkan ASI, C. Kompres air dingin dan mengurangi rasa nyeri, D. Melakukan masase payudara menurut Imron, Asih, dan Indrasari tahun 2016. Maka dari itu, pertolongan yang paling tepat pada kasus di atas adalah melakukan kompres hangat. Semoga pembahasan soal tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.